tentara-tentara Hindu, pemuda-pemuda Hindu yang ada di India. Dan kami ingatkan, kalau kalian terus-menerus, maka kami akan bersikap terhadap orang-orang India yang ada di Indonesia. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe dan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu, kondisi saudara-saudara sesama muslim kita di India begitu sangat memprihatinkan sekali. Yang tahu beritanya pasti sangat kasihan dengan kondisi muslim di India. Seorang ibu mengantar anaknya sekolah TK memakai kerudung dan gamis itu harus dilepas dulu biar anaknya bisa masuk sekolah. Dan anaknya yang menggunakan kerudung itu pun juga harus mencopot kerudungnya agar bisa mengikuti pelajaran sekolah. Kejahatan-kejahatan lainnya pun juga banyak, mulai dari melempari batu umat muslim sampai makamnya umat muslim pun dihancurkan. Bayangin, orang sudah meninggal dunia itu masih aja diperlakukan seperti itu, saking bencinya mereka terhadap muslim. Tentu ini merupakan bentuk intoleransi yang sangat luar biasa sekali. Sampai kalau ada bahasa di atas intoleransi mungkin lebih tepat untuk disematkan kepada oknum-oknum yang ada di India. Ya, kalau teman-teman mau melihat radikal yang sebenarnya tuh seperti apa sih? Ya lihat aja oknum-oknum non-muslim yang ada di India yang selalu berbuat jahat kepada umat muslim di sana. Dan teman-teman, sejauh ini saya nggak paham ya, apakah pemerintah Indonesia diam-diam aja terhadap hal ini ataukah sudah mengambil tindakan cuman tidak diberitakan gitu guys ya. Atau memang negara kita pemerintahnya masih sibuk ngurusin minyak goreng, BPJS, IKN ataupun BPJS Ketenagakerjaan yang hanya bisa dicairkan 56 tahun dan sekarang sudah mau direvisi lagi, atau masih sibuk ngurusin toa masjid kali ya, atau ngurusin omnya Mikron kali ya. Tapi di sini ada sebuah informasi bahwasanya ada sekelompok orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang berdemo di depan kedutaan besar India untuk menuntut keadilan muslim yang ada di India guys ya. Coba kita putarkan videonya. Di sini ada judul videonya, Orasi Ustadz Alfian Tanjung di depan Kedubes India. Kita dengarkan guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa 5 tahun baru ketemu lagi di panggung. Takbir. Orang-orang India enggak kita ganggu yang ada dimanapun di negeri ini. Itulah adabul jihad umat Islam. Kita tidak terima kampung-kampung muslim, masjid-masjid dihancurkan oleh tentara-tentara Hindu, pemuda-pemuda Hindu yang ada di India. Dan kami ingatkan, kalau kalian terus-menerus, maka kami akan bersikap terhadap orang-orang India yang ada di Indonesia. Tapi kita berada pada satu situasi, umat Islam mayoritas, dan kita hari ini harus kembali menumbuhkan hamasatul jihad. Dan kita tidak akan pernah melihat persoalan-persoalan sepele. Banyak urusan-urusan umat. Kita berada pada satu situasi. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, saudara-saudara yang hadir pada aksi hari ini, tekankan, simpan baik-baik, yakinkan bahwa kita akan berada di jalan Allah, hidup mulia atau mati syahid. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selama 2 bulan ini, lebih dari 20 sampai 30 masjid dihancurkan di India. Para muslimah-muslimah yang sekolah menengah, yang mahasiswi, jilbab mereka dijambak, mereka dibuka jilbabnya di depan umum. Dan ini merupakan peringatan buat Narendra Modi. Wahai Narendra Modi, kau kurang ajar jadi pemimpin negara. Wargamu bukan hanya Hindu semua, juga ada 300 juta kaum muslimin yang ada di India. Tentu karena kita sudah dekat dengan waktu sholat, permintaan saya buat seluruh yang hadir, jangan pernah kita lupa. Azan sudah berkumandang. Saya Alfian Tanjung mencukupkan pesan sampai di sini. Kita akan terus bergerak di batas-batas kemampuan kita. Hidup mulia atau mati syahid. Takbir! 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 Saudara-saudara sekalian, saya pesankan, guru-guru kita ada 200 orang dalam penjara. Ada 2.000 pemuda-pemuda Islam dalam penjara. Di negeri apa? Pemuda-pemuda 2.000 orang dalam penjara. Tokoh-tokoh Islam ada 200 orang dalam penjara. Ini berarti ada sesuatu yang tidak benar dengan negeri ini. Oleh karena itu, cepatlah minta izin orang tua kalian semua. Bersihkan niat, tertibkan ibadah, kokohkan akidah, bersiap untuk berjihad fisabilillah. Takbir! Sampai jumpa dan kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru yang lain. Saya Alfian Tanjung akan bersama dengan teman-teman sampai batas waktu aksi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ada yang bersuara di depan kantor kedutaan besar India, guys ya. Semoga mereka yang berani bersuara di depan kantor kedutaan India yang ada di Indonesia mendapatkan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pahala. Dan teman-teman, kalau kita lihat ya, media-media besar itu tidak memberitakan secara intens mengenai hal ini. Padahal sebenarnya media-media besar itu punya personil di setiap negara. Di negara India pun juga ada pasti personil media besar di sana. Tapi ia memilih untuk tidak memberitakannya. Mungkin karena memang juga ada kekuatan besar yang menghalangi media tersebut sehingga mereka tidak memberitakan. Dan ini ada sebuah berita yang sangat mengejutkan juga buat kita ya. Ini berita saya kutip dari Inside Arabia. Di sini bahasa Inggris, guys. Beritanya saya copy paste ya ke dalam Google Translate. Judulnya dulu saya copy paste. Kita lihat. Nah, ini dia judulnya. Kalau di sini artinya bahasa Indonesia, Uni Emirat Arab membantu dan mendukung penderitaan Muslim di India. Wow, coba kita lihat lebih jauh lagi beritanya ya. Ini kita copy ke Google Translate maksud saya. Saya bacakan dulu. Pemecatan seorang jurnalis yang berbasis di Dubai atas perintah pemerintah India karena menerbitkan laporan tentang kejahatan kebencian anti-Muslim di India adalah bukti lebih lanjut dari kesediaan Uni Emirat Arab melemahkan Muslim di seluruh dunia. Jadi berdasarkan berita tadi itu menjelaskan ada seorang jurnalis asal Dubai yang intens memberitakan penderitaan Muslim di India, namun dipecat oleh pemerintah Dubai karena permintaan dari pemerintah India itu sendiri. Anehnya, kenapa pihak Uni Emirat Arab mengabulkan permintaan pemerintah India tersebut memecat jurnalis yang memberitakan tentang penderitaan Muslim di India? Jadi seolah-olah seperti Uni Emirat Arab ini juga ikut membungkam fakta yang terjadi di India. Jadi sekarang kita bisa lihat kondisi dunia kita saat ini. Begitu beratnya menjadi seorang Muslim di akhir zaman ini ya. Serangan demi serangan, juga fitnah demi fitnah. Bahkan di Indonesia, penganut agama Islam terbesar di dunia saat ini, bahwa masjidnya itu jadi masalah. Sekarang itu, nggak tahu nanti 10 tahun atau 5 tahun ke depan, apalagi yang akan dipermasalahkan. Makanya kita jangan terpecah hanya masalah wayang saja. Kalaupun ada masalah, ada yang salah, ya saling memaafkan. Kita butuh sekali ukhuwah Islamiyah untuk menguatkan kita sebagai Islam. Kalau tidak, bukan kita yang merasakan penderitaannya saat ini, tapi nanti anak cucu kita gimana? Bisa jadi nggak bisa sholat secara terang-terangan di negara kita kalau kita nggak ada kekuatan. Semua tahu sejarahnya kan, bagaimana ulama-ulama kita dibantai oleh pihak PKI. Itu beneran teman-teman. Dan itu bisa jadi terulang lagi nantinya kalau Islam di Indonesia itu lemah. Wah, ngeri kalau bahas itu guys. Sini sampai merinding bulu kuduk saya. Ya, kita perkuatlah Islam di Indonesia. Kita satukan semua Islam di Indonesia. Beda manhaj, beda mazhab itu persoalan yang bukan menjadi alasan buat kita terpecah belah. Dan itu pun diperbolehkan di dalam ajaran agama kita kalau berbeda mazhab. Dan kita punya ormas-ormas Islam di Indonesia yang luar biasa. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada FPI yang sekarang namanya Front Persaudaraan Islam, dan banyak lagi ormas Islam yang tidak saya sebutkan namanya. Itu semua saudara-saudara kita dan kuat dengan pasukannya masing-masing. Kalau itu semua disatukan dengan satu misi, yaitu melawan kemungkaran, wow, itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Seperti satu lidi yang mudah dipatahkan, tapi kalau sudah ada banyak lidi yang menjadi satu, itu akan susah untuk dipatahkan. Ya, kita berdoa aja lah, semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Sebelum saya tutup videonya, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah video dulu guys ya. Di sini ada sekelompok oknum di India mau membakar kerudungnya umat muslim. Coba kita putar ya. Astagfirullah. Astagfirullah, ini mau dibakar guys. Oh, nggak sampai terlihat terbakar gitu guys ya. Videonya terpotong, tapi mereka udah siap-siap mau membakar itu. Oke, saya rasa udah cukup sekian informasi kali ini. Teman-teman klik tombol subscribe dan juga loncengnya yang baru mampir agar ketika saya mengupload video terbaru mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih semuanya yang udah dukung channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.